lagi di 105 FM Your Lifestyle. Dan juga kembali lagi bersama Tata yang menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan juga kembali hadir Tata ya menyapa ruang dengar Anda dalam program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillahnya Ustadz sudah hadir di sini ya. Dan sekarang kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Tetap alhamdulillah baik ya. Oke Ustadz, apa tema kita di sore hari ini Ustadz? Ya, berhubung ini masih dalam keadaan bulan Rabiul Awal, insyaallah tentang seputar Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin langsung saja ya Ustadz menyampaikan tausiahnya. Iya, thank you very much. Iya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada kita semua pendengar Rock FM yang berbahagia dimanapun kita semua yang menjangkau siaran ini, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah Allah berikan kepada kita karunia yang sangat banyak sekali, sehingga karunia tersebut tidak pernah terhitung oleh manusia. Dengan karunia dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, hakikatnya adalah bentuk kasih sayang Allah yang diberikannya kepada kita semua. Nikmatnya yang tiada terbilang. Nikmat yang diberikan Allah itu semuanya sangat baik kepada kita semuanya. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita tidak ada yang kecil. Semuanya nikmat yang diberikan Allah adalah besar. Tergantung bagaimana kita menyikapi terhadap pemberian Allah tersebut kepada kita. Yang tiada kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam. Karena bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, semuanya itu tidak akan guna, tidak akan memberikan manfaat ataupun tidak akan memberikan keberkahan bila tidak dibarengi dengan berupa nikmat iman dan Islam. Bila harta yang kita miliki tanpa didasari dengan iman, kekayaan tersebut bisa menyebabkan kita sombong diri. Bila ilmu pengetahuan, kecerdasan, kejeniusan tidak didasari dengan keimanan dan keislaman, bisa-bisa kepintaran, kejeniusan itu tersebut bisa menyebabkan membodoh-bodohi orang. Makanya nikmat yang paling indah, nikmat yang paling berharga adalah berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Bila hal semua nikmat yang diberikan Allah itu didasari dengan keimanan dan keislaman, insya Allah akan mendatangkan manfaat bagi orang yang lain dan akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kepada kita, suri tauladan dalam kehidupan kita sekarang ini, yang memberikan contoh yang sangat baik kepada kita, yang beliau berkorban, yang beliau mengajar, yang beliau memberikan tuntunan kepada kita semuanya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menderita dahulu dalam mengembangkan agama Islam, bersusah payah memperjuangkan agama Islam ini sampai ke segenap penjuru dunia. Rasulullah adalah manusia yang paling sibuk. Sibuknya itu bukanlah untuk dirinya, bukanlah untuk keluarganya, ataupun bukanlah untuk
kaum familinya, tapi kepada kita semua umat manusia, kepada kita semua umatnya ini, dia sangat bersusah payah. Tanpa susah payah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, kita tidak tahu bagaimana nasib diri kita ini, apakah beriman ataupun tidak. Makanya sebagai bentuk penghormatan, sebagai rasa rindu dan rasa sayang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyaklah mengucapkan salawat kepada beliau. Dan pada kesempatan ini mari bersama kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita bacakan tersebut adalah sebagai salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kita yang mengucapkan salawat tersebut? Pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melihat wajah kita, akan melihat lisan kita, akan melihat tubuh kita yang senantiasa melantunkan salawat kepada beliau. Mudah-mudahan halat lana syafa'atu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita nanti di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Kepada kita semua pendengar Raw FM yang berbahagia, wabil khusus yang kita hormati bersama, yang kita sayang bersama adalah Bapak Faisal. Mudah-mudahan beliau diberikan Allah berupa keberkahan dalam sisa umur, kepada ibunda, kepada istrinya, kepada keluarganya, dan kepada kita semuanya, baik penyiar dan yang menyampaikan, khususnya ataupun umumnya kepada kita semuanya, kaum muslimin muslimat dimanapun kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diistiqomahkan dalam berupa hidayah iman dan Islam. Pendengar Raw FM yang berbahagia, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, berhubung ini masih di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, izinkan Al-Fakir menyampaikan tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bergelimang dengan harta. Tapi Rasulullah bukanlah orang yang kurang harta. Rasulullah meskipun di dalam kita lihat ataupun susah kehidupannya, tapi Rasulullah bukanlah orang yang susah dalam kehidupannya. Rasulullah adalah suri tauladan kepada kita. Rasulullah adalah contoh yang baik kepada kita. Rasulullah adalah idola kita. Jangan kita mengidolakan orang yang belum berkorban untuk kita, yang tak pernah berkorban untuk kita, tapi kita idolakanlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkorban untuk kita jauh-jauh nun di kota Makkah Al-Mukarramah, di kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah sangat sayang, sangat cinta kepada kita umatnya ini. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, kalau kita tilik dari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kehidupan beliau, Rasulullah tidak pernah jumpa. Bahkan Rasulullah, ketika Rasulullah dilahirkan, ayahnya sudah tiada. Ketika Rasulullah masih 2 bulan dalam kandungan, bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah ketika berusia 6 tahun, ibunda tercinta Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8 tahun kemudian umur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kakek tercinta Abdul Muttalib sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah manusia yang manja. Rasulullah bukanlah manusia yang cengeng, tapi Rasulullah adalah manusia yang sangat adaptif. Rasulullah adalah manusia yang bekerja keras. Kita ingat ketika Rasulullah masih anak-anak ataupun ketika mau beranjak remaja, Rasulullah ikut menggembala kambing, berniaga ke negeri Syam. Apa artinya kepada kita? Dari kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kita simpulkan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan berleha-leha dalam kehidupan kita ini. Jangan bermalas-malasan dalam kehidupan kita ini. Jangan malas, jangan menunda-nunda apa yang kita bisa, yang bisa kita laksanakan hari ini. Laksanakanlah sekarang.
La tu'ajjil ilal ghadi ma yumkinuka an ta'malahu al-yawm. Jangan tunda sampai hari esok. Apa yang engkau bisa kerjakan hari ini, laksanakanlah, kerjakanlah, tuntaskanlah dengan ikhlas. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, apa fungsi atau apa manfaatnya memperingati Rasulullah? Agar kita mengingat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita ingat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan hanya untuk kita ingat, tapi harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sifat-sifat Rasulullah yang harus kita tiru, akhlak Rasulullah yang harus kita tiru. Rasulullah itu berkorban untuk kita. Kenapa sih toh kita umatnya ini yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi kita tidak meniru daripada akhlak-akhlak Rasulullah yang sangat mulia. Sungguh beruntunglah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebahagian ataupun dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di akhir zaman, yang dilahirkan di zaman-zaman fitnah, yang dilahirkan kita ketika dunia sudah mendekati waktu berkiamat. Sungguh beruntunglah kita dititipkan Allah berupa hidayah iman dan Islam. Berapa banyak manusia tapi Allah belum berikan hidayah. Berapa banyak manusia tapi Allah sudah berikan hidayah tapi tidak mau menjalankan hidayah tersebut. Wal'iyadzubillah. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, apa-apa saja akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia itu, salah satunya adalah Rasulullah itu mempunyai sifat siddiq yang sangat terkenal. Bahkan ini adalah salah satu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping sifat-sifatnya yang lain, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Inilah utamanya yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah siddiq. Rasulullah itu semuanya berlaku benar, berkata benar, berperilaku benar. Dan inilah yang harus kita contoh dalam lini kehidupan kita. Baik perkataan kita harus benar, tidak ada dusta, tidak ada bohong, tidak ada yang membawa pertikaian ataupun perpecahan. Iyyaka wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa annal fujura yahdi ilan nar. Takutilah berdusta, takutilah berbohong, sesungguhnya bohong itu adalah dosa, sedangkan dosa itu membawa ke dalam kehidupan yang tiada ada manfaatnya, kehidupan yang sangat hina, yaitu akhirat nanti diberikan berupa neraka. Kemudian pendengar Raw FM yang berbahagia, apa gunanya jujur ini? Apa gunanya berkata benar ini? Semuanya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, akan dimintai pertanggungjawaban. Ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatat. Malaikat raqib yang mencatat kebaikan-kebaikan kita, malaikat atid yang mencatat segala keburukan-keburukan. Makanya kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa kita selalu dipantau oleh malaikat, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kita, baik dalam keadaan kita sendiri ataupun ketika kita ramai ataupun di halayak ramai. Allah melihat kita, bahkan Allah tugaskan malaikatnya yang akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa apa yang kita perbuat semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya mata kita ini, sesungguhnya pendengaran kita ini, sesungguhnya hati kita ini, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama, bahwa kita harus berkata benar, berbuat benar, mengakui dengan benar apa yang benar, sampaikanlah seluas-luasnya, dan kita usahakan bahwa apa yang keluar dari mulut kita ini adalah semuanya adalah dalam kebenaran. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat amanah, bisa mengemban amanah. Salah satu amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sudah menyampaikan segala risalah kenabian. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah, termasuk hukum-hukum agama, termasuk hukum-hukum sholat,
termasuk kewajiban kepada wanita-wanita muslimah untuk menutup aurat, termasuk juga agar kedua orang tua itu sebagai anak kita harus berbakti, hak-hak bertetangga sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kaji dalam kitab-kitab hadis yang mungkin jutaan hadis, telah diterangkan, telah disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada tabiin, tabiin kepada tabiut tabiin, kepada ulama salaf, kepada ulama khalaf, kepada ulama ul-amilin, kepada ulama-ulama kita di seluruh penjuru dunia, bahkan ke kota kita tercinta ini. Pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampai kepada kita. Inilah yang kita peringati, akhlak, kita puji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu timbul pertanyaan, apa perbedaan antara akhlak dengan adab? Ini juga sudah disampaikan dulu. Adab itu bergantung kepada situasi dan kondisi. Adab bisa dipelajari. Salah satu contoh umpamanya, bila ada guru di sekolah umpamanya ataupun di kampus, datang guru baru diam, itu namanya adab. Sementara kalau akhlak, akhlak itu bisa dihasilkan daripada nilai-nilai ubudiyah kita, nilai-nilai ibadah kita, nilai-nilai yang baik dari ibadah kita, itulah yang disebut dengan akhlak. Pendekatannya, bila adab itu bisa dipelajari dengan situasi dan kondisi tertentu, sementara akhlak itu tidak bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Untuk mendekatkan pemahaman kepada kita lagi, perbedaan antara adab dengan akhlak. Bila adab, sebagai seorang contoh pramugari, kalau di dalam pesawat ataupun dalam bandara dia sangat baik, ditanya sangat santun. Tapi begitu keluar dari bandara ataupun keluar dari pesawat, dia cuek sama kita. Kalau akhlak tidak, baik di bandara, baik di pesawat, baik di luar pesawat, jumpa dengan kita, dia tetap berbuat baik. Jadi kedudukan akhlak itu jauh lebih tinggi daripada kedudukan adab. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Melalui penyembahan kita kepada Allah yang ikhlas itu, dari sanalah timbul sifat ataupun perangai yang baik ataupun yang disebut dengan akhlak, dalam bahasa Inggrisnya karakter yang baik. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian yang ketiga, sifat Rasulullah yang harus kita tiru adalah fatonah, cerdas. Semua Rasul itu semuanya adalah orang-orang cerdas, manusia-manusia pilihan yang diutus Allah. Sahabat-sahabat semua adalah orang-orang yang cerdas. Makanya kita juga umat Nabi Muhammad SAW harus adalah menjadi umat yang cerdas. Bagaimana kecerdasan itu bisa kita dapatkan? Apakah kecerdasan itu kita dapatkan hanya spontan dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Kecerdasan itu sangat bergantung. Yang pertama, kecerdasan itu akan kita dapat bila makanan dan minuman yang kita konsumsi itu benar-benar halal. Ini yang menyebabkan semuanya manusia itu cerdas pada awalnya. Tinggal karena dosa yang dikerjakan, maksiat yang dikerjakan, hati yang putih berubah menjadi hitam. Makanya untuk membentuk pola pikir yang baik, yang pertama adalah makanan dan minuman yang harus betul-betul halal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati." Sambungnya, "Wa'malu sholihan." Ya wahai para rasul-rasul, kulu minat thayyibati, makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu sholihan, dengan makanan yang baik itu akan menyebabkan bisa beramal ibadah, bisa beramal soleh. Makanya ini adalah renungan kepada kita bahwa ada beberapa penghalang dosa, tidak ada beberapa penghalang mengakibatkan doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dikisahkan seorang yang musafir di tengah gurun pasir, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Rabb," mengadahkan tangannya ke langit, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb." Kemudian Rasulullah berkata, mana mungkin doanya? Fa anna yustajabu lahu, doanya tidak akan dijabah.
doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Rasulullah? Apa dibilang Rasulullah? Ma tu'amuhu haram. Yang dimakannya itu adalah yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dan yang diminumnya itu adalah yang haram. Wa malbasahu haramun. Yang dipakainya itu adalah yang haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi, bila kita ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan kita betul-betul halal, minuman kita betul-betul halal, dan pakaian kita betul-betul halal. Terkadang dalam mencari rezeki ini bersumber dari yang halal tapi dimanfaatkan kepada yang haram. Ini sangat tidak baik sekali. Ada juga yang mencari rezeki dari yang haram kepada yang haram. Ada juga yang mencari rezeki dari yang haram dia bikinnya kepada yang halal. Mana yang paling baik di antara yang tiga itu? Yang jelas adalah bersumber dari yang halal digunakan kepada yang halal. Adong dojol mon itu maloja markarejo, menguras tenaga. Tadi baen tuna supade. Adong buse tarida halal. Teh hasilna haram. Biame contohna pauto-oton halak. Pauto-oton halak sanar na bahatan halak na pauto-oton. Makanya hasil dari pauto-oton itu dikonsumsi, dimakan dia, berubah menjadi vitamin, berubah menjadi darah, mengalir ke segenap tubuh, ada yang ke hati, ada yang ke telinga, ada yang ke mata. Bila makanan yang dikonsumsi, minuman yang dikonsumsi itu bersumber daripada yang haram, berubah menjadi vitamin gizi, makanya ke matanya itu suka melihat yang diharamkan Allah. Kakinya melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah. Penglihatannya, pendengarannya sukanya mendengarkan yang tidak baik. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia. Kita harus cerdas, manusia yang cerdas. Untuk mendapatkan kecerdasan yang pertama tadi adalah makanan dan minuman harus betul-betul halal. Kemudian untuk mendapatkan kecerdasan itu harus belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu itu agar didapatkan harus belajar. Tanpa belajar ilmu tidak didapatkan. Sangat mustahil sekali seseorang menjadi jenius, seseorang akan menjadi pintar kalau dia tidak belajar. Makanya di dalam Al-Quran sebagai tafsiran kepada kita, sebagai pemacu, sebagai pemberi motivasi kepada kita bahwa kita harus belajar. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan Iqra, baca. Apa maknanya? Baca dan ambil kesimpulan dari apa yang kita baca. Pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian yang terakhir yang harus kita tiru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tabalik, menyampaikan, sampaikan apa yang diberikan Allah yang telah kita pelajari, sampaikan seluas-luasnya. Salah satu ini adalah memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya ketahui tentang Nabi harus saya sampaikan, tidak disembunyikan, harus disampaikan seluas-luasnya. Mudah-mudahan melalui ceramah ini, mudah-mudahan melalui kerjasama MOU yang dibangun ataupun yang dijalin antara Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan dengan radio utama Padang Sidimpuan Raw FM, mudah-mudahan menyebabkan hidayah kepada kita bersama agar kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan Rasulullah sebagai idola kita. Orang yang menjadikan Rasulullah sebagai idolanya tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah kesasar dalam kehidupannya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bersamanya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik rekan Raw, kita break dulu sebentar dengan beberapa iklan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Lagi di 105 FM Your Lifestyle. Masih kembali lagi bersama Tata dan juga kepada Ustadz ya Ustadz. Ya. Dan juga mungkin langsung saja Ustadz. Ya, untuk sesi kedua ini ya. Ya Ustadz.
Kalau judulnya masih tetap itu. Jadi ya, Itu aja. Memang kalau masalah Maulid ini sebenarnya jangan hanya tanggal 12 Rabiul Awal saja. Maulid itu tentang hanya tanggal lahirnya saja, tanggal Rasulullah. Tapi inti daripada Maulid yang kita peringati agar kita mencintai akhlak Rasul setiap hari. Setiap hari sampai akhir hayat kita. Itu tujuannya memperingati Maulid. Tidak pernah kita lihat kalau kita manusia sekarang ini yang diperingati 7 hari meninggal almarhum almarhumah kan. Ada yang 10 harian, ada yang 40 harian, ada yang 100 harian. Tapi kalau Rasulullah kelahirannya yang diperingati. Kalau kita kematian kita yang diperingati. Itulah kelebihan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kudusinya, laula laka ya Muhammad la khalaqatul alam. Kalau bukanlah karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam. Itulah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kepada kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, seorang muslim dan muslimah sangat beruntung sekali menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keberuntungan itulah yang diberikan Allah kepada kita. Makanya kita harus konsisten dan istiqomah dalam agama, dalam Islam kita ini. Semampu kita apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan. Salah satu contoh seperti saudari inilah tutup aurat. Jangan pakai celana jin. Ada di siang bolong pakai celana jin dia. Itu sangat orangnya manusia tapi celana jin. Ini ariyatun kasiatun la tajidna rihal jannah. Rasul sudah menyampaikan. Ada itu manusia ataupun perempuan berpakaian tapi memperlihatkan lekukan tubuhnya. Ini berdosa. La yajidna rihal jannah. Tak akan mendapatkan baunya surga. Itu yang harus kita contoh. Dari kepada kaum laki-laki ada juga udah tua sekali ya. Udah tua sekali masih SMP dia. Pakai celana pontong dia, pakai celana pendek. Padahal kalau laki-laki itu auratnya itu sampai bawah lututnya itu tetap aurat. Toh kita ingin mendapatkan anak yang solih, anak yang solihah. Tapi anak ayahnya, ibunya tidak solih, tidak solihah. Sangat mustahil sekali. Memang ada seperti itu. Ayahnya bajingan. Ibunya itu bajing loncat. Tapi anaknya alim. Tapi jarang sekali kita temukan seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang tua kita yang dulu. Halak-halak najoloy. Nanggo daun yang madabu haram bersen batang naik. Ini memang hukum alam sering terjadi seperti itu. Bila ayahnya baik, insya Allah keturunannya baik. Bila ibunya baik, keturunan juga akan baik. Makanya warisan itu bukanlah harta, tapi warisan itu adalah ilmu. Bila yang diwariskan adalah harta, kalau anaknya tidak beriman, anaknya tidak paham agama, harta tersebut bisa menyebabkan pertengkaran, perselisihan di antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Makanya para nabi itu, para ulama-ulama kita itu yang mereka wariskan adalah ilmu. Makanya suatu hari ditanya oleh sahabat yang lain terhadap Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ayul afdal al-malu awil ilmu. Wahai Ali, di manakah lebih utama kedudukannya antara ilmu dengan harta? Dijawab Ali bin Abi Thalib, al-ilmu, dengan ilmu. Ditanya sahabat tersebut, apa kelebihan ilmu daripada harta? Dibilang Ali bin Abi Thalib, bila ilmu, dengan ilmu engkau akan terpelihara. Engkau akan dipelihara oleh ilmu. Sedangkan harta, engkau yang akan memeliharanya. Itu betul sekali. Dengan ilmu kita tahu, bila lampu merah di jalan, sudah tanda kuning, itu kita harus hati-hati. Ada ilmu kita pelan berkereta itu ya. Bila sudah merah, lampu merah di perampatan itu, kita berhenti. Itu dengan ilmu kita terpelihara sehingga tidak terjadi kecelakaan di jalan raya. Tapi kalau harta kita yang menjaganya. HP umpamanya. Mau tidur kita harus dikantongi dulu. Kalau tidak dikantongi nanti diambil orang. Di rumah harus tempatnya aman. Jangan di atasnya atap yang bocor, nanti rusak HP-nya. Bila harta itu kita yang menjaganya. Makanya kedudukan ilmu itu lebih utama daripada kedudukan harta. Pendengar Raw FM yang berbahagia,
Masih banyak sekali sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apalagi masuk sanari, mulai kita ligil-ligil masa sanari terkadang, nah hebatan kita hidup sanari. Padahal ini khusus bulan Rabiul ini agar kita mengenang kembali sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati Maulid pe pelosok rohania. Banyak sekarang. Bahkan ada orang yang benci memperingati Maulid itu tidak boleh katanya. Padahal Nabi Isa alaihi salam dahulu sebelum dilahirkan Rasulullah, di dalam Al-Quran sedang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan akan datang seorang rasul nanti sesudahku, kata Nabi Isa alaihissalam, yang bernama dengan Ahmad. Nabi Isa saja sangat bangga dengan menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi lah kita. Tentu harus lebih bangga lagi. Tapi intinya bukan memperingatinya. Intinya akhlak Rasul itulah yang kita contoh. Bagaimana akhlak kita terhadap orang tua kita. Padahal orang tua kita itu adalah manusia yang termulia dalam keluarga kita. Orang tua kita itu. Tanpa orang tua kita tidak ada. Muliakan orang tua kita itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an tentang kewajiban sebagai seorang anak tentang kedua orang tuanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah, janganlah menyembah kecuali hanya kepadanya, hanya kepada Allah. Ini kewajiban kita yang pertama. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat terpelihara, hak-hak bertetangga terpenuhi, tidak membuka aurat, baik bertetangga, tidak memutuskan silaturahmi. Itu semuanya adalah penyembahan kita. Bila berdagang jujur, terkadang dalam pedagang itu adong na pauto-oto. Bagus do barang non ete, bagus. Tarpangan modal sama modal nyonin padahal mas 100%. Seperti ini jangan jujurlah kita. Terkadang cacat yang kita jual itu disembunyikan. Bagaimana mungkin mendatangkan keberkahan? Mulai magodang ibahatkan hasil na oto ma anak-anak ni be. Jangan seperti itu. Kemudian dalam Al-Quran tersebut ayat 23 surah Al-Isra, di samping kewajiban kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam memperingati Maulid Nabi ini, kita sebagai anak harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Mulai taligin dainang, mulai taligin masan nari, nabahatan dojol maon, nasopatu nasopade tu orang tua na. Lupaya mar orang tua, lupaya tu Allah, rupaya bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia loya umat nia, dia loya ayania nai botoya, bahwa ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Keriduan ni Allahi bergantung keriduan ni orang tua ni ba. Mula kemurkaan ni Allahi bergantung kemurkaan ni orang tua ni ba. Job rohani orang tua ni ba tuiba, job rohani Allah tuiba. Goyak ni orang tua ni ba tuiba, goyak rohani Allah tuiba. Maka na akon kemuliaan ni, maka na keberkahan ni jemputlah melalui kedua orang tua kita. Mula mangolu dope ayah ni bay, umat ni bay, sangaah kebutuhan na kita cukupi. Kita cukupi apa yang dimintanya selagi mampu kita, berikanlah. Bila orang tua kita sudah meninggal, sudah wafat, sudah dahulu meninggalkan kita, banyak-banyaklah berdoa, bersedekahlah, berdermalah atas kedua nama orang tua kita. Sampaikah itu sampai wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, berzikirlah fa inna dzikra, sesungguhnya zikir, sesungguhnya doa, tanfa'ul mu'minin, berguna bagi orang-orang yang mukmin. Orang mukmin yang masih hidup dan orang mukmin yang sudah berpulang ke rahmatullah, semuanya itu adalah berlaku. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Sudah banyak cerita, sudah banyak yang diceritakan bahkan dalam sejarah-sejarah dalam kehidupan kita di Batak Mandailing ini atau di Batak Tapsel ini.
Sudah banyak orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana akhir hidupnya? Seperti salah satu contoh yang di Sirambas, si Sampuraga. Walaupun banyak yang meragukan hal itu, tapi kita harus ambil iktibar dari situ bahwa anak yang durhaka kepada ibunya itu akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Sumatera Barat ada di sana si Malin Kundang. Kita lihat batu berubah menjadi batu. Ini adalah akibat daripada tidak baik durhaka kepada kedua orang tua. Itu semuanya yang terjadi itu adalah iktibar kepada kita. Makanya dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang harus kita ambil kesimpulan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, berhubung waktu ini sotikna dumahuidin donate kepada kita semuanya ada pesan daripada Al-Fakir Lahuddin Adiran Siregar untuk renungan kepada kita bersama dalam satu lagu El Suraya yang dari Sumatera Utara Medan. Apa dikatakannya? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, lampu pun pasti padam sendiri. Kan semua dokternya. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Bila minyak sudah kering, lampu pun pasti akan padam sendiri. Artinya kepada kita semuanya, kita mau tak mau akan meninggalkan dunia ini. Baik tidak baik, kita akan berpisah dengan dunia ini. Walaupun baik kita, pasti akan mati. Tidak baik pun kita, pasti akan mati. Mana yang lebih berguna? Makanya, yang paling berguna itu adalah kehidupan kita sebagai seorang mukmin, bukanlah di dunia ini. Dunia hanyalah tempat kita untuk meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal. Tapi walaupun begitu dikatakan, wabatagi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kehidupan akhiratmu, tapi jangan pernah lupakan bagianmu di duniamu. Apa artinya? Dunia kita ini adalah sebagai ladang kita untuk kehidupan nan hakiki nan abadi, yaitu akhirat nanti. La yamutu fiha wa la yahya. Di akhirat itu nanti, di neraka itu nanti, la yamutu fiha wa la yahya. Siksanya terus menerus. Sedangkan di dalam surga itu khalidina fiha abadan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Di dalam surga itu kehidupan akan abadi juga. Khalidina fiha, kekal di dalam surga. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada orang-orang yang di surga. Wa radu anhu, dan penduduk surga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat mangga dari mutik, kemudian dari mutik tersebut berubah membesar, kemudian matang, kemudian layu, kemudian masak, kemudian jatuh. Begitu juga lah dengan perumpamaan hidup kita ini. Dahulu kita kecil, dahulu kita anak-anak, kemudian berubah menjadi remaja, kemudian berubah menjadi dewasa, kemudian ada yang tidak sampai tua, ada yang sampai tua. Semuanya pasti akan berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat jam dinding. Jam dinding itu selalu berputar ke arah kanan, tidak pernah berputar ke sebelah kiri. Apa artinya kepada kita? Bahwa jangan kita merasa senang ataupun biasa-biasa saja di dunia ini. Bahkan suatu saat juga jam dinding itu baterainya akan habis. Dia akan berhenti berdetak. Begitu juga lah dengan umur kita ini. Saat ini jantung kita memompa darah, berdetak, berdegup kencang. Suatu saat detakan jantung itu akan berhenti juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita semakin cinta kepada Rasulullah dalam mengemban tugas-tugas kita sebagai umat Nabi, yaitu melaksanakan ajaran-ajaran Islam dari kehidupan kita sekarang ini sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wiro Sapleng memang pendekar, dia bukan dari Makassar. Cukup sekian dari Bayo Regar. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim.
Ya rekan Raul, tidak terasa ya kita sudah di ujung acara Talk Show di sore hari ini. Semoga peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa keberkahan bagi kita semua. Dan juga kepada narasumber kita Ustadz, terima kasih yang sudah menyampaikan tausiahnya di sore hari ini. Dan juga terima kasih untuk rekan Raul yang sudah mendengarkan ya. Dan juga tetap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.